Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep Muhlis. Kali ini aku mau bikin tutorial Vectornator untuk pemula part 3. Buat kalian yang sudah ngikutin tutorial Vectornator pemula part 1 dan part 2, aku saranin kalian juga ikutin video ini, tutorial ini, sampai selesai. Karena di tutorial kali ini aku mau ngejelasin beberapa tips atau fitur tambahan yang ada di Vectornator yang bisa membuat proses desain di Vectornator lebih cepat dan lebih rapi. Sebelum lanjut ke tutorial, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini aku bikin banyak tutorial aplikasi seperti Vectornator, LumaFusion, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di iPad, iPhone, ataupun MacBook. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Kita langsung saja ke tutorial. Buka dulu aplikasinya. Lalu tab setting. Kalian bisa tambahkan font dengan tab ini. Cuman kalian harus install dulu Fontinator. Untuk tutorialnya aku udah bikin di video sebelumnya. Kalian cek aja. Tab preference. Di sini kalian bisa atur beberapa settingan. Kalian juga bisa akses preference dari project kalian. Misalkan aku buka project yang ini. Ini desain bawaan dari Vectornator. Tab ini untuk akses preference. Di sini kalian bisa ubah nama projectnya. Tinggal tulis saja. Kalian juga bisa atur unitnya di sini. Mau pixel, centimeter, atau milimeter. Kalau misalkan kalian bikin spanduk misalkan, kalian bisa atur di sini ke centimeter. Contohnya seperti itu. Lalu undo dan redo. Kita bisa pilih mau default atau optimize. Kalau default ini bakal makan banyak memori dibandingkan dengan yang optimize. Cuman kelebihannya kalau yang default, walaupun misalkan kita udah close Vectornator ketika ngedesain, dan kalau kita buka lagi, data sebelumnya masih tersimpan, jadi masih bisa lakukan undo dan redo. Selain itu, kalau misalkan kita pilih default, timelapse export bakalan terus ada walaupun kita udah close aplikasinya. Sedangkan kalau misalkan pilih optimize, kalau kita close aplikasinya, jadi data timelapse rekaman video ketika ngedesain itu bakalan kehapus. Kalian yang suka bikin video tutorial Vectornator, tutorial desain di Vectornator, aku saranin kalian pakai default aja. Apalagi kalau misalkan kalian gunakan juga timelapse rekaman proses desain di Vectornator. Selain itu, kalau yang default itu unlimited undo dan redo. Oke, selanjutnya di sini ada canvas. Di sini kalian bisa nampilkan rules, guide, smart guide, dimension, dan efek sentuhan. Jadi kalau misalkan kita sentuh aplikasinya, di sini bakal ada lingkaran kayak gini, efek kayak gini. Karena di sini aktif. Kalau misalkan kita matiin, ininya gak ada. Dan di bawahnya ada snapping. Selain di sini, kita bisa akses snapping di sini juga. Dan di sini ada edit quick setting. Kalian bisa nambahkan quick setting dengan checklist atau pilih di sini. Jadi quick setting tuh yang ini. Ini quick setting. Kita kembalikan aja ke default. Tab restore default.
Dan di bawahnya ini adalah appearance. Ini buat tema vektornator, mau tema gelap atau temanya terang. Kalian bisa pilih di sini atau gunakan sistem. Jadi kalau misalkan siang temanya jadi putih, kalau misalkan malam temanya jadi hitam. Ngikutin pengaturan di iPad-nya. Dan selanjutnya ini ada input. Selain Apple Pencil, kalian juga bisa gunakan pihak ketiga, device pihak ketiga seperti Wacom Stylus, Wacom Slate, Adonit Stylus, dan Sonar Stylus. Cuman sebelum kalian beli stylus ini, kalian cek dulu apakah support dengan device kalian atau tidak. Dan ini untuk pengaturan notifikasi. Di sini kalian bisa atur artboardnya, ukuran artboardnya di sini, lebar dan tingginya. Misalkan jadi 200 cm. Jadi artboardnya 200 cm. Kalian bisa lihat di sini ada rulernya atau penggarisnya di sini. Dari sini ke sini 200 cm. Dari sini ke sini 118,5 cm. Jadi kalian atur di sini. Buat nampilin gridnya ini, tapi ini. Jadi ada garis-garis lurus. Kalau misalkan diperbesar seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada garis-garisnya. Jadi untuk nampilin garis-garis ini, kalian gunakan ini. Kalian bisa atur juga gridnya ini. Misalkan aku atur 1 cm atau tiap 10 cm. Seperti ini, jadi kotak-kotaknya ini gridnya lebih gede. Dan di sini pengaturan yang sama seperti di preference yang tadi, yang ini. Ini buat nampilin sentuhan. Jadi ada efek sentuhan kayak gini. Dan ini CMYK preview. Kalau misalkan kalian ngedesain buat di print, saya saranin buat aktifin ini. Jadi produk desain setelah di print itu warnanya bakalan kurang lebih seperti ini. Jadi ini warna tinta lah, simpelnya warna tinta. Dan di bawahnya ini ada isolate active layer. Ini buat isolasi active layer. Contohnya di sini karena ada satu layer, aku tambahin dulu satu layer. Aku bikin segi 6 di sini. Kita pindahin ke sini. Kalau kalian aktifkan isolate active layer, karena yang aktif itu layer kedua, jadi layer pertama yang ini gak bakalan keganggu ketika kita ngedit di layer kedua. Jadi lebih aman. Kalau misalkan kita matiin, ini bakalan keklik kayak gini. Dan di bawahnya ada outline mode. Ini buat nampilin garis luar dari objek, dari desain yang kita buat. Contohnya seperti ini. Kita tap. Jadi yang ditampilin di sini adalah garis luarnya doang. Dan di bawahnya ada canvas rotation. Jadi karena ini aktif, kita bisa putar kanvasnya dengan
dua jari seperti ini. Tapi kalau misalkan kita matiin ini, kalian nggak bisa putar kanvasnya. Dan ini ada show quick action. Jadi quick action itu seperti tool yang muncul ketika kita tap sebuah objek seperti ini. Ini nggak ada quick actionnya karena di sini kita matiin. Kalau kita nyalain ini, muncul quick action seperti ini. Quick action ini beda-beda tergantung objek yang kita pilih. Karena kita pilih save atau bentukan. Jadi quick action yang muncul merupakan tools untuk edit save yang telah kita buat. Contohnya kita tap ini, ubah jumlah sudutnya seperti ini, atau tambah outline atau garis luar seperti ini, atau delete dengan tap ini. Selanjutnya ada snap. Kita bisa gunakan ini supaya desain yang kita buat lebih rapi. Contohnya aku bikin lagi di sini segi 6. Kita ubah garis luarnya seperti ini. Ini kita edit juga jadi segi 3 misalkan. Ini struknya bikin 0 aja. Kita bisa gunakan smart guide seperti ini. Contohnya kita pindahkan objek ini. Kalian bisa lihat di sini ada garis. Ini fungsinya untuk ngarahin objek yang kita pindahkan supaya lebih rapi. Kalau di sini titik ini jadi segaris sama titik yang ini. Di sini ada pilihan yang lainnya. Contohnya yang ini. Kalau guide yang ini, kita harus tambahkan dulu ruler atau penggaris. Tap dulu yang ini. Lalu tap di pojokan sini atau sini. Contohnya aku tambahkan di sini. Nanti muncul ruler atau penggaris seperti ini. Nanti objek yang kita pilih, contohnya kita pilih ini bakal nempel ke penggaris yang ini. Jadi posisinya bakalan pas, gak bakalan meleset. Contohnya aku simpan di tengah sini. Ini atau kita pindahkan di 160. Ini pindahkan. Ups. Seperti ini contohnya. Untuk menghapus penggarisnya, kalian tinggal tap aja lalu tarik ke atas. Selanjutnya ada edge, snap to edge. Kalian tap ini. Nanti objek yang kalian pilih, yang kalian pindahkan bakal nempel ke garis-garis luar dari objek. Contohnya kita pilih ini. Kalau kita gerakan di area ini, si ujung ini nempel di garis luar yang ini. Jadi posisinya bakalan pas, gak meleset. Supaya lebih kelihatan, kita ubah dulu warnanya. Kalian bisa lihat, ini pas banget pinggirannya, pas nempel. Ini juga ujung ini sama garis ini. Selanjutnya ada point, snap to point. Kalau misalkan kalian aktifkan ini, kalian bisa tempelkan objek kalian ke titik
Contohnya seperti ini. Kita edit ini misalkan, ini kan ada titik ya. Kalau kita pindah ke sini, nanti nempel ke ujung sini, bakal pas gitu. Gak bakal meleset. Kalau misalkan kita geser ke sini, langsung nempel di sini. Selanjutnya ada snap to grid. Kalian bisa gunakan ini supaya objek yang kalian pindahkan nempel di grid atau garis yang kotak-kotak ini. Untuk atur ukurannya, kalian bisa atur di sini spasi gridnya. Kalau di sini spasinya antar grid ini, satu kotaknya itu panjang kali lebarnya itu 10 kali 10. Contohnya kita pindahkan ini, nanti si ujung-ujung ini atau ini bakal menyesuaikan dengan garis atau grid yang telah kita atur. Seperti ini. Ini pas banget di grid. Kalian juga bisa atur gridnya di sini. Misalkan mau isometrik, jadi gridnya isometrik seperti ini. Selanjutnya yang harus kalian pelajari di Vectorlator adalah gestur. Sebenarnya gestur di Vectorlator itu cukup banyak. Cuman kali ini aku kasih tutorial basic gesturnya aja. Mungkin untuk full tutorial gesturnya kalian bisa lihat di sini. Atau nanti aku bikin tutorialnya secara terpisah. Jadi gestur yang pertama, kalian bisa gunakan 2 jari untuk mindahin kanvas seperti ini, merubah ukuran kanvas atau memutar kanvas. Yang kedua, kalian bisa gunakan 2 jari untuk undo dan gunakan 3 jari untuk redo. Jadi selain menggunakan tool ini, kalian bisa gunakan gestur yang tadi. Ya, aku rasa untuk tutorial kali ini cukup sekian. Semoga video ini membantu kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.